Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Pada pagi hari ini ada yang tidak masuk semua ya, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya ada yang sudah tahu mengenai perkembangan Islam di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja ya. Bagaimana Mas Taufik? Ya, betul sekali. Yang dikatakan Mas Taufik tadi betul. Bahasanya pertama kali Islam masuk ke Indonesia itu dari daerah pesisir ya. Ya, kenapa? Karena pada masa itu banyak sekali terjadinya perdagangan sehingga banyak juga terjadinya pertukaran budaya dan juga interaksi, sehingga Islam dapat masuk dari daerah pesisir pertama kali, yaitu melalui perdagangan, karena adanya jalur perdagangan ya. Baiklah, selanjutnya pada materi hari ini ya, siswa atau peserta didik diharapkan dapat menghubungkan situasi dan kondisi pra-Islam dan sesudah Islamisasi di Indonesia. Selanjutnya dapat mengklasifikasikan masuknya Islam di Indonesia dan juga menentukan strategi dakwah Islam di Indonesia serta buat skema fase penyebaran Islam di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita bagi menjadi 4 kelompok. Anggotanya silahkan tentukan sendiri. Setelah itu silahkan berkumpul sesuai kelompoknya, silahkan diskusikan, dan setelah selesai silahkan dipresentasikan maju sesuai dengan urutan pertama sampai yang terakhir, dan silakan kelompok yang lain dapat mengajukan pertanyaan. Satu kelompok beragam 1 orang untuk menanyakan kepada yang presentasi di depan. Baiklah, silakan dimulai. Presentasi dan diskusi pada pagi hari ini yang telah Anda lakukan, saya akan memberikan sedikit penjelasan sebagai penguat pada materi hari ini ya, mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Indonesia yang merupakan daerah di Asia Tengah banyak sekali dilalui atau disinggahi oleh pedagang-pedagang asing, sehingga banyak sekali terjadi pertukaran kebudayaan-kebudayaan yang mulai memasuki Indonesia. Adapun sebelum peradaban Islam di Indonesia sudah ada keyakinan atau agama-agama lain sebelum adanya Islam, yaitu Hindu dan Buddha ya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang dapat kita lihat sampai sekarang, seperti halnya candi, relief, dan lain sebagainya. Pengaruh agama Hindu dan Buddha ini sudah berlangsung sejak 1400 sampai 1478 Masehi, yang mana hal ini sangat berpengaruh pada pola masyarakat, terutama dalam kekuasaan, yang mana dulu kekuasaan itu dilakukan secara dipilih, namun pada waktu itu berubah menjadi sistem kasta ya. Dalam penyebaran Islam di Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan yang
non-muslim seperti halnya Sriwijaya, Melayu, Majapahit, Pajajaran, dan Kutai. Ini merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha tadi. Agama Islam yang datang pada waktu itu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat-masyarakat yang sudah memeluk agama sebelum Islam ada atau sebelum Islam datang. Islam ini hadir atau datang pertama kali atau awal mula dari daerah pesisir, yang mana banyak sekali disinggahi sehingga terjadi timbal balik atau pertukaran budaya antara masyarakat pribumi dengan masyarakat asing. Dengan adanya hal ini, Islam dapat masuk dan berkembang sebagai agama yang disebarkan secara damai tanpa adanya kekuasaan atau politik tertentu. Bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu didasarkan beberapa teori. Pertama yaitu ada teori Gujarat. Ya, teori ini berasal dari India. Yang mana pada teori ini menyatakan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yang mana dibawa oleh Gujarat, orang-orang Gujarat, tepatnya Cambai, India. Ya. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu kurang adanya fakta bahwasanya Islam itu disebarkan oleh orang Arab, sehingga hal ini menjadi dasar bahwasanya Islam disebarkan oleh orang-orang India. Selanjutnya juga ditemukannya batu nisan dari Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi, yang bercorak atau berkhas Gujarat batu nisannya. Selanjutnya teori Arab atau teori Makkah. Ya. Islam pada teori ini bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu melalui masyarakat Arab, langsung dari masyarakat, tepatnya Mesir, Arab Mesir, pada abad ke-7. Walaupun pada masa itu Islam yang dianut masih sedikit sekali, dan penyebarannya yang paling besar pada abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam yang sudah didirikan, tepatnya di daerah Kanton sejak abad ke-4. Dan juga adanya mazhab atau keyakinan atau keyakinan mazhab yang dianut oleh Kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu, yaitu adalah mazhab Syafi'i. Dan pada waktu itu juga mazhab yang paling berkembang atau yang paling banyak yaitu berada di Mekah dan Mesir. Sehingga ini menjadi dasar yang digunakan bahwasanya Arablah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Serta teori ini juga didukung oleh Hamka, Van Loor, dan Arnold yang menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan Islam. Jadi bisa dikatakan masuknya Islam ke daerah Indonesia itu pada abad ke-7, yang pada waktu itu masyarakat Arablah yang berperan menyebarkan Islam pada waktu itu. Selanjutnya teori Persia. Ya, teori ini mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 di daerah Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Ya.
Teori ini menitik beratkan kepada tinjauan pada aspek persamaan kebudayaan yang ada di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dengan masyarakat Islam di Persia. Bukti-bukti kesamaan itu adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW. Adanya juga konsep kesamaan sufisme antara ajaran Syekh yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan dengan Al-Halad, seorang sufisme yang berasal dari Persia. Ada juga penggunaan bahasa Persia dalam sistem huruf Arab yang menggunakan tanda bunyi harokat. Ada juga batu nisan Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi. Selanjutnya juga ada teori Cina ya. Teori Cina bahwasanya menyatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia itu melalui orang-orang Cina, berasal dari perantau Cina. Ya. Bahwasanya Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia sudah jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Bukti atau dasar seperti nama atau gelar raja yang digunakan seperti Cek Kopo, Jinbun, Cek Ban Chun, Chun Ceh, serta Cucu. Nama seperti Mughal yang ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol. Ya. Mengenai teori ini, semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dari landasan tersebut. Namun hal yang sangat penting bahwasanya Islam sudah tersebar di negeri Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, namun dengan jalan kedamaian dan nasihat yang baik. Ya. Mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia itu pertama melalui jalur perdagangan. Strategi penyebaran Islam melalui jalur perdagangan ini merupakan awal proses dari Islamisasi di Indonesia pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Kedatangan para dagang Islam dari Arab, Persia, dan India ini yang melakukan hubungan atau menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia, sehingga penyebaran agama Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan dan juga sangat efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat wilayah pesisir. Yang mana mengapa bisa dikatakan menguntungkan? Karena pada masa itu raja atau orang-orang bangsawan juga ikut serta dalam aktivitas perdagangan ini. Selanjutnya melalui perkawinan atau pernikahan ya. Pedagang muslim yang masuk ke Indonesia pada waktu itu dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Sehingga hal ini sangat menarik perhatian untuk penduduk-penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan untuk menjadi istri saudagar-saudagar tersebut. Namun sebelum ia menikah, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Ya. Contohnya para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi, yaitu ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawugaten, dan juga ada Raja Brawijaya dan Putri Campa yang beragama Islam, kemudian berputra Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Selanjutnya dari segi politik, proses Islamisasi dari segi politik ini
melalui media politik yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dengan pemerintahan. Setelah itu penguasa atau raja-raja ini masuk Islam, sehingga hal ini sangat memudahkan sekali setelah masuk karena adanya pengaruh raja ini yang masuk Islam, sehingga penduduknya ikut serta juga dalam masuk agama Islam. Contohnya di daerah Maluku dan Sulawesi. Selanjutnya ada pendidikan, ya. Pendidikan, penyebaran Islam melalui pendidikan ini berupa pesantren ini menjadi media yang sangat efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Yang mana selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, juga keterampilan hidup lainnya yang menjadikan tempat menempa ilmu untuk para calon-calon juru dakwah agama Islam, yang mana setelah mereka lulus, mereka akan kembali ke kampung halamannya dan menyebarkan atau mengajarkan atau mendakwahkan apa yang telah ia peroleh. Selanjutnya dari kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakannya pertunjukan seperti gamelan dan wayang. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya kesenian wayang dan gamelan digunakan oleh Songo dalam mengembangkan ajaran Islam, ya. Cara seperti ini banyak ditemui di daerah Yogyakarta, Solo, Cirebon dan lainnya. Seni-seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu mengundang masyarakat berkumpul, dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Selanjutnya juga ada tasawuf, yang mana sufi yang mengajarkan tasawuf diramu dengan ajaran-ajaran agama yang sudah dikenal pada masyarakat. Jadi ajaran yang dibawa sufi itu diramu lagi dengan ajaran yang sudah ada di Indonesia, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi bisa hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah masyarakat. Banyak hal penting yang untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu agama Islam yang bersifat terbuka. Penyebaran agama Islam yang dilakukan dengan cara damai. Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan tingkatan atau kedudukan seorang dalam masyarakat atau dengan kasta. Perayaan-perayaan agama Islam dilakukan dengan sederhana dan juga banyak sekali hal lainnya. Ya. Mengenai fase penyebaran Islam di Indonesia ini ada beberapa tahap, yaitu tahap kehadiran perdagangan Muslim, yaitu sudah ada pada abad ke-7, yaitu sebelum abad ke-13, yang mana Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, hubungan perkawinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya tahap terpunya kerajaan Islam, yaitu fase di mana telah ditandai munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Setelah penyebaran tadi, pada fase ini atau fase abad 13 sampai 16 Masehi ini sudah mulai berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, ya, yang dimana ditemukannya makam pendiri atau makam-makam raja Islam seperti Malik As-Saleh yang terletak di kecamatan yang terletak di Aceh Utara pada tahun 1292 Masehi, yang merupakan bukti jelas adanya kerajaan Islam pada waktu itu. Selanjutnya ada fase pelembangan Islam, yaitu pada fase ini para pemangku-pemangku kerajaan atau raja-rajanya berguru ke pusat pendidikan Islam, seperti Ternate yang berguru ke Giri atau ke pondok atau pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri di Giri, seperti itu. Dan sehingga Islam banyak sekali menyebar ke daerah-daerah yang
belum ada, sehingga Islam bisa berkembang pesat pada waktu itu. Ya, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, sebagai penguat atau penambahan materi, saya akan memberikan tugas. Silakan Anda buat makalah. Silakan kalian bagi kelompoknya maksimal 5 orang per kelompok. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu seminggu, dapat dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Cukup. Ada yang ditanyakan mengenai materi pada hari ini? Tidak ada? Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran pada hari dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.